Apa yang akan kamu lakukan jika suami yang paling kamu cintai ternyata berselingkuh dengan sahabatmu sendiri? Lalu ibu mertuamu justru membantu mereka menghancurkan hidupmu? Yang lebih mengejutkan lagi, perempuan yang mereka anggap lemah ternyata menyimpan rahasia yang akan membuat semuanya bertekuk lutut. Sebelum melanjutkan cerita ini, semoga siapapun yang sedang menonton diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang lancar, keluarga yang harmonis, dijauhkan dari fitnah, serta segala masalahnya segera diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bribtu Alia dikenal sebagai polisi wanita yang cantik, tegas, dan rendah hati. Di kantor, semua orang menghormatinya. Namun, saat pintu rumah tertutup, tak ada seorang pun yang tahu bahwa hidup Alia berubah menjadi neraka. Suaminya, Raka, belakangan sering pulang larut malam. Jika ditanya, jawabannya selalu sama, lembur, atau sedang ada pekerjaan. Awalnya Alia percaya. Ia bahkan tidak pernah memeriksa ponsel suaminya. Karena baginya, kepercayaan adalah pondasi rumah tangga. Namun, semuanya berubah pada suatu sore. Saat Alia pulang lebih cepat dari biasanya. Di ruang tamu, ia melihat ibu mertuanya, Bu Ratih, sedang berbicara melalui telepon. Alia belum pulang. Iya, kalian tenang saja. Nanti ibu yang cari alasan. Alia langsung berhenti melangkah. Bu Ratih tidak menyadari bahwa menantunya sudah berada di balik pintu. Tak lama kemudian, telepon ditutup. Bu Ratih tersenyum puas. Senyum yang belum pernah dilihat Alia sebelumnya. Malam harinya, Raka pulang hampir tengah malam. Bajunya wangi parfum wanita. Di kerah kemejanya, terdapat bekas lipstik merah muda. Alia menatapnya beberapa detik. Mas, itu apa? Raka langsung panik. Oh, tadi tidak sengaja terkena pelanggan. Alia hanya mengangguk. Ia memilih diam. Namun, hatinya mulai dipenuhi tanda tanya. 2 hari kemudian, sahabat terbaik Alia datang ke rumah. Namanya Maya. Mereka sudah bersahabat sejak SMA. Maya memeluk Alia erat. Aku kangen kamu. Alia tersenyum bahagia. Ia sama sekali tidak tahu. Perempuan yang sedang memeluknya itulah yang diam-diam telah merebut suaminya. Yang membuat Alia semakin heran. Bu Ratih terlihat sangat akrab dengan Maya. Bahkan, mereka sering tertawa berdua saat Alia sedang memasak di dapur. Ibu memang paling cocok sama Maya. Perempuan seperti ini yang pantas jadi istri. Ucapan Bu Ratih terdengar pelan, namun cukup jelas untuk didengar Alia. Dadanya langsung sesak. Sejak hari itu, perlakuan Bu Ratih semakin berubah. Apapun yang dilakukan Alia selalu salah. Masakan terlalu asin. Rumah dianggap kotor. Baju suami katanya tidak rapi. Semua menjadi alasan untuk memarahinya. Sedangkan Maya selalu dipuji. Maya itu cantik, rajin, sopan. Andai saja kalimat itu sengaja digantung. Tetapi Alia sudah mengerti maksudnya. Suatu malam, saat Raka sedang mandi, ponselnya tiba-tiba berbunyi. Layar menyala. Sebuah pesan masuk dari seseorang bernama Hati Merah 2 Maya Hati Merah 2. Isi pesannya membuat napas Alia seakan berhenti. Aku kangen pelukan kamu. Semoga Alia cepat percaya kalau kamu benar-benar lembur. Tangan Alia mulai gemetar. Air matanya jatuh tanpa terasa. Dunia seolah runtuh dalam hitungan detik. Sahabat yang selama ini dipercaya, ternyata menjadi wanita simpanan suaminya sendiri. Belum sempat Alia berpikir, Bu Ratih tiba-tiba muncul dari belakang. Dengan cepat ia merebut ponsel itu. Apa yang kamu lakukan? Alia menatap ibu mertuanya. Bu, Raka selingkuh dengan Maya. Namun, jawaban Bu Ratih justru membuat Alia semakin hancur. Iya. Lalu kenapa? Kamu memang tidak pantas jadi istri Raka. Kalau Raka memilih Maya, itu salahmu sendiri. Air mata Alia mengalir semakin deras. Ia tidak menyangka, ibu mertua yang seharusnya menjadi penengah, justru membela perselingkuhan anaknya. Bahkan, seolah sudah mengetahui semuanya sejak awal. Malam itu, saat Alia menangis sendirian di kamar, ia sama sekali tidak sadar. Di ruang tamu, Raka, Maya, dan Bu Ratih sedang menyusun rencana yang jauh lebih kejam. Mereka tidak hanya ingin membuat Alia bercerai. Mereka ingin menghancurkan nama baik Alia sebagai seorang polisi. Dan fitnah pertama akan dimulai keesokan paginya. Keesokan paginya, Alia berangkat bekerja seperti biasa. Meski semalaman menangis, ia tetap mengenakan seragam polisi dengan rapi. Sebelum keluar rumah, ia masih sempat mencium tangan Bu Ratih. Ibu, saya berangkat. Namun Bu Ratih hanya menarik tangannya. Tidak ada doa,
Tidak ada senyum. Yang ada hanya tatapan dingin penuh kebencian. Di sudut ruangan, Maya tersenyum tipis. Melihat Alia pergi, ia langsung duduk di samping Raka. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, Raka bahkan menggenggam tangan Maya tepat di depan ibunya. Bu Ratih justru tersenyum bangga. Kalian sabar sedikit lagi. Kalau Alia sudah dipecat, dia pasti mau tanda tangan surat cerai. Maya tertawa pelan. Lalu kita bisa menikah. Semua rencana itu ternyata sudah disusun jauh sebelum Alia mengetahui perselingkuhan mereka. Di kantor polisi, Alia berusaha fokus bekerja. Namun pikirannya terus teringat pesan Maya di ponsel Raka. Air matanya hampir jatuh, tetapi ia menahannya. Seorang senior menghampiri. Alia, kamu baik-baik saja? Alia memaksakan senyum. Baik, Pak. Padahal, hatinya sedang hancur. Sementara itu, di rumah, Bu Ratih masuk ke kamar Alia. Ia mengenakan sarung tangan. Perlahan, ia membuka lemari menantunya. Kemudian mengeluarkan sebuah amplop coklat. Di dalam amplop itu terdapat uang tunai. Nominalnya sangat besar. Semua uang itu sengaja diberikan Maya, agar fitnahnya terlihat nyata. Bu Ratih tersenyum licik. Ia menyelipkan uang tersebut ke dalam tas dinas Alia. Lalu memotret isi tas itu menggunakan ponsel. Tak berhenti sampai di situ. Ia juga mengambil sebuah kotak kecil. Di dalamnya terdapat gelang emas milik Maya. Gelang itu ikut dimasukkan ke dalam tas Alia. Sebentar lagi, kamu akan kehilangan pekerjaan, gumam Bu Ratih. Sore harinya, saat Alia baru pulang, belum sempat masuk rumah, tiba-tiba 2 mobil polisi berhenti di depan rumah. 4 anggota propam turun. Seluruh tetangga langsung keluar. Ada apa? Siapa yang ditangkap? Suasana mendadak ramai. Salah seorang anggota berkata tegas. Bribtu Alia. Kami mendapat laporan adanya dugaan penerimaan uang ilegal dan pencurian barang berharga. Alia langsung terkejut. Apa? Saya tidak pernah. Namun ucapannya dipotong. Kami hanya menjalankan tugas. Silakan tas dinas Anda diperiksa. Alia menyerahkan tasnya dengan tenang. Ia yakin dirinya tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi, saat resleting dibuka, semua orang membeku. Di dalam tas, terdapat tumpukan uang tunai dan sebuah gelang emas. Tetangga langsung bergumam. Astaga! Ternyata benar. Raka pura-pura terkejut. Masa iya, Alia? Sedangkan Maya mulai menangis berpura-pura. Itu gelangku. Aku sudah mencarinya dari kemarin. Bu Ratih langsung memegang dadanya. Ya Allah! Ternyata menantuku pencuri. Alia menatap mereka satu persatu. Dadanya terasa sesak. Saya tidak pernah mengambil gelang itu. Saya juga tidak tahu uang ini dari mana. Namun, tidak ada seorang pun yang mempercayainya. Propam membawa Alia ke kantor untuk dimintai keterangan. Di sepanjang perjalanan, nama baiknya mulai hancur. Foto-foto pemeriksaan Alia sudah lebih dulu beredar di media sosial. Judulnya sangat kejam. Polwan cantik diduga terima suap dan mencuri perhiasan. Dalam hitungan jam, ribuan komentar bermunculan. Banyak yang langsung menghina Alia. Tak sedikit yang meminta ia dipecat. Padahal, penyelidikan bahkan belum dimulai. Di rumah, Raka membuka media sosial sambil tersenyum. Berhasil. Maya memeluknya. Sebentar lagi Alia selesai. Bu Ratih ikut tertawa puas. Namun, mereka tidak sadar. Di sudut ruang keluarga, sebuah kamera CCTV kecil baru saja berkedip. Lampu merahnya menyala pelan. Dan tanpa mereka ketahui, seluruh percakapan mereka sejak siang telah terekam dengan sangat jelas. Rekaman itu akan menjadi awal kehancuran mereka sendiri. Ruang pemeriksaan terasa sunyi. Bribtu Alia duduk seorang diri. Di hadapannya, seorang perwira propam membuka berkas laporan. Alia, kami ingin mendengar penjelasanmu. Alia menarik napas panjang. Saya bersumpah. Saya tidak pernah menerima uang itu. Saya juga tidak pernah mengambil gelang milik Maya. Perwira itu menatap Alia cukup lama. Selama bertahun-tahun, ia mengenal Alia sebagai polisi yang jujur. Namun, semua bukti seolah mengarah kepadanya. Apa kamu punya bukti kalau dijebak? Pertanyaan itu membuat Alia terdiam. Ia memang tidak memiliki bukti. Setidaknya, belum. Di rumah, Raka, Maya, dan Bu Ratih sedang merayakan keberhasilan mereka. Maya membuka sebotol minuman. Sebentar lagi, Alia pasti dipecat. Raka tersenyum puas. Kalau dia kehilangan pekerjaan,
Dia pasti tidak punya pilihan selain menandatangani surat cerai. Bu Ratih mengangguk. Ibu sudah lama ingin Maya menjadi menantu. Mereka bertiga tertawa. Tak ada sedikit pun rasa bersalah. Namun, tak seorang pun sadar. Kamera CCTV kecil di sudut ruang keluarga masih merekam semuanya. Setiap ucapan, setiap tawa, setiap rencana jahat, semuanya tersimpan dengan jelas. Sementara itu, di kantor polisi, seorang petugas IT sedang memeriksa server CCTV lingkungan rumah Alia. Beberapa hari sebelumnya, polisi memang memasang kamera keamanan di kawasan tersebut karena maraknya pencurian. Secara tidak sengaja, petugas menemukan sesuatu yang aneh. Pak, coba lihat rekaman ini. Seorang penyidik mendekat. Di layar monitor terlihat, Bu Ratih masuk rumah sambil membawa sebuah amplop besar. Beberapa jam kemudian, Maya datang. Ia menyerahkan sebuah kotak kecil. Lalu, saat Alia sedang bekerja, Bu Ratih terlihat masuk ke kamar Alia. Keluar sekitar 15 menit kemudian. Penyidik langsung mengernyit. Kenapa dia masuk kamar Alia saat rumah kosong? Mereka mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Malam harinya, Alia masih berada di ruang pemeriksaan. Belum ditahan, namun belum diizinkan pulang. Saat itulah, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Isinya hanya satu kalimat. Jangan menyerah. Kamu sedang dijebak. Periksa CCTV ruang tamu rumahmu. Alia langsung membelalakan mata. Siapa pengirim pesan itu? Kenapa orang tersebut tahu tentang CCTV? Belum sempat membalas. Nomor itu langsung tidak aktif. Keesokan paginya, dengan izin penyidik, Alia meminta rekaman CCTV di rumahnya. Awalnya Bu Ratih tampak tenang. Silakan saja. Memangnya ada apa? Namun, saat teknisi mulai membuka rekaman, wajah Bu Ratih perlahan berubah pucat. Tangannya mulai gemetar. Ia baru teringat bahwa kamera kecil di ruang tamu belum pernah diperiksa. Video diputar. Terlihat jelas, Maya datang membawa amplop, lalu menyerahkan sesuatu kepada Bu Ratih. Beberapa menit kemudian, Bu Ratih masuk ke kamar Alia. Meski isi kamar tidak terlihat, waktu yang terekam sangat sesuai dengan saat uang dan gelang diduga dimasukkan ke dalam tas. Seluruh ruangan mulai sunyi. Maya langsung panik. Itu hanya titip makanan. Bu Ratih buru-buru mengangguk. Iya benar. Namun, penyidik tidak langsung percaya. Aneh. Kalau hanya mengantar makanan, kenapa harus masuk kamar Alia saat rumah kosong? Tidak ada yang mampu menjawab. Di saat suasana mulai tegang, tiba-tiba, seorang tetangga datang ke kantor polisi. Namanya Pak Herman. Ia membawa sebuah flash disk. Pak polisi, saya rasa ini penting. Penyidik menerima flash disk itu. Isinya apa? Pak Herman menjawab pelan. Saya punya kamera CCTV yang menghadap halaman rumah Alia. Kemarin saya baru sadar. Mungkin rekamannya bisa membantu. Seluruh penyidik langsung menatap layar monitor. Video mulai diputar. Semua orang menahan napas. Terlihat sangat jelas. Maya datang sambil membawa sebuah tas hitam. Masuk ke rumah. Beberapa saat kemudian, ia keluar tanpa tas tersebut. Lalu Bu Ratih masuk ke kamar Alia. Tak lama kemudian, Bu Ratih keluar sambil membawa tas hitam yang kini sudah kosong. Ruangan langsung gempar. Perwira Propam berdiri dari kursinya. Ini bukan kebetulan. Kita harus menggeledah rumah. Mendengar keputusan itu, wajah Raka langsung berubah pucat. Karena di dalam kamar Maya, masih tersimpan sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada uang dan gelang. Sesuatu yang bisa menghancurkan mereka semua. Suasana di rumah Raka berubah tegang. 4 mobil polisi berhenti di depan rumah. Belasan anggota turun bersama penyidik Propam. Para tetangga kembali berkerumun. Rumah itu lagi. Ada apa lagi sekarang? Kali ini, Raka tidak lagi terlihat tenang. Tangannya mulai berkeringat. Maya yang berada di dalam rumah juga mulai gelisah. Sedangkan Bu Ratih terus menggenggam ujung bajunya. Penyidik menunjukkan surat penggeledahan. Kami mendapat bukti baru. Kami akan memeriksa seluruh rumah. Tak ada seorang pun yang bisa menolak. Pemeriksaan dimulai. Setiap kamar dibuka. Setiap lemari diperiksa. Awalnya, tidak ditemukan apapun. Maya mulai tersenyum lega. Namun, saat penyidik membuka kamar tamu yang selama ini dipakai Maya, seorang petugas menemukan sebuah koper besar di bawah tempat tidur. Pak, tolong ke sini. Semua mendekat. Koper itu dikunci. Maya langsung panik. Itu barang pribadi saya. Tidak boleh dibuka. Penyidik menatapnya tajam. Silakan buka.
Maya menggeleng. Saya lupa kuncinya. Jawaban itu justru membuat penyidik semakin curiga. Koper dibuka secara paksa. Brak. Begitu tutup koper terbuka, seluruh ruangan langsung terdiam. Di dalamnya terdapat beberapa amplop berisi uang, perhiasan emas, belasan kartu ATM atas nama orang lain, beberapa ponsel, dan sebuah map merah. Di bagian depannya tertulis dengan huruf besar, rencana menjatuhkan Alia. Jantung Raka seakan berhenti berdetak. Penyidik segera membuka map tersebut. Di dalamnya terdapat daftar rencana yang sangat rinci. Hari pertama, menanam gelang di tas Alia. Hari kedua, menyebarkan berita bahwa Alia menerima suap. Hari ketiga, membuat Alia dianggap berselingkuh dengan rekan kerjanya. Hari keempat, memaksa Alia menandatangani surat cerai. Semua langkah ditulis dengan rapi. Bahkan, di bagian bawah terdapat tulisan tangan. Kalau Alia masih bertahan, buat dia kehilangan pekerjaannya. Ruangan menjadi sunyi. Semua mata langsung tertuju kepada Maya. Maya mulai menangis. Bukan aku. Itu bukan tulisanku. Namun, seorang penyidik mengeluarkan hasil pemeriksaan awal. Tulisan ini identik dengan tulisan di buku catatan milik saudari Maya. Wajah Maya langsung memucat. Ia mundur beberapa langkah. Belum selesai sampai di situ. Seorang anggota menemukan sebuah flash disk di dalam map merah. Putar. Perintah penyidik. Video mulai diputar di layar laptop. Semua orang membelalakan mata. Video itu memperlihatkan Maya sedang berbicara dengan seseorang di sebuah kafe. Orang itu bukan Raka. Bukan pula Bu Ratih. Melainkan seorang pria asing berjas hitam. Pria itu berkata, kalau Alia berhasil dipecat, kamu akan menerima 500 juta rupiah. Maya tersenyum lebar. Tenang. Suaminya sudah ada di pihakku. Ibu mertuanya juga. Mendengar kalimat itu, Raka langsung menatap Maya dengan wajah penuh keterkejutan. 500 juta. Kamu dibayar. Maya terdiam. Ia tidak mampu menjawab. Untuk pertama kalinya, Raka mulai sadar. Selama ini, ia juga sedang dimanfaatkan. Ia mengira Maya benar-benar mencintainya. Ternyata, semua hanya bagian dari rencana besar. Bahkan hubungan mereka hanyalah alat untuk menghancurkan Alia. Di tengah suasana yang mencekam, ponsel Maya tiba-tiba berdering. Semua orang menoleh. Nama yang muncul di layar hanya satu huruf. V. Maya langsung ketakutan. Jangan angkat, teriak penyidik. Namun telepon itu berhenti sendiri. Beberapa detik kemudian, masuk sebuah pesan. Kalau polisi sudah menemukan map merah, habisi Alia malam ini juga. Kalau gagal, kalian semua selesai. Semua yang berada di ruangan membeku. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan. Bukan hanya fitnah rumah tangga. Ada seseorang yang mengendalikan semuanya dari balik layar. Seseorang yang sangat berbahaya. Dan namanya masih menjadi misteri. Sementara itu, di luar rumah, seorang pria berjaket hitam sedang memperhatikan penggeledahan dari dalam mobil. Ia tersenyum tipis, lalu berkata pelan melalui telepon. Bos, semua sudah berjalan sesuai rencana. Sebentar lagi, polwan cantik itu akan menghilang selamanya. Pesan misterius itu membuat seluruh ruangan hening. Kalau polisi sudah menemukan map merah, habisi Alia malam ini juga. Kalau gagal, kalian semua selesai. Penyidik langsung menyita ponsel Maya. Siapa? V? Maya menggeleng dengan wajah pucat. Aku tidak tahu. Tampar. Seorang penyidik membanting meja. Jangan bohong. Kamu sudah cukup banyak berbohong. Maya menangis histeris. Namun, ia tetap tidak mau membuka identitas pria misterius itu. Di ruang lain, Bribtu Alia akhirnya dipanggil kembali. Perwira Propam meletakkan map merah di hadapannya. Alia, kami mulai percaya kamu memang dijebak. Air mata Alia langsung mengalir. Bukan karena sedih, melainkan lega. Ada seseorang yang mempercayainya. Namun, perwira itu melanjutkan. Sayangnya, kasus ini jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Ada orang yang sengaja ingin menghancurkanmu. Alia mengernyit. Siapa? Perwira menggeleng. Itulah yang sedang kami cari. Sementara itu, Raka duduk sendirian di ruang tamu. Pikirannya kacau. Ia terus mengingat semua pengorbanan Alia selama mereka menikah. Saat ia sakit, Alia lah yang merawatnya. Saat usahanya bangkrut, Alia diam-diam menjual perhiasannya untuk membantu. Bahkan, selama ini Alia selalu menghormati Bu Ratih. Tak pernah sekalipun membalas hinaan mertuanya.
Raka menutup wajahnya. Air matanya mulai jatuh. Aku sudah menghancurkan perempuan yang paling tulus mencintaiku. Penyesalan itu datang. Namun semuanya sudah terlambat. Di sisi lain, Maya mulai panik. Ia tahu, jika identitas V terbongkar, nyawanya juga terancam. Saat sedang dibawa menuju mobil polisi, ia sengaja menjatuhkan ponselnya. Tanpa disadari petugas, jam tangan pintarnya masih aktif. Ia menekan tombol darurat. Sebuah pesan otomatis terkirim. Polisi sudah tahu. Selamatkan aku. Pesan itu langsung diterima oleh seseorang. Pria berinisial V. Ia membaca pesan tersebut sambil tersenyum dingin. Lalu, saatnya menghabisi semua saksi. Malam itu, Alia akhirnya diperbolehkan pulang. Namun, statusnya masih dalam pemeriksaan. 2 anggota polisi ditugaskan menjaga rumahnya. Jangan keluar rumah sendirian. Pesan penyidik. Alia mengangguk. Ia sama sekali tidak tahu bahwa beberapa ratus meter dari rumahnya, sebuah mobil hitam tanpa plat nomor sudah menunggu. Di dalam mobil, 3 pria bertubuh kekar sedang memegang senjata tajam. Pria yang duduk di depan menerima telepon. Suara dari seberang terdengar dingin. Pastikan poluan itu tidak hidup sampai besok pagi. Telepon langsung ditutup. Sekitar pukul 11 malam, lampu rumah Alia mulai dipadamkan. Suasana tampak tenang. 2 polisi berjaga di halaman depan. Tiba-tiba, listrik di seluruh lingkungan padam. Gelap gulita. Kenapa listrik mati? Belum sempat mereka bergerak, 2 bom asap dilempar ke halaman. Boom! Asap putih langsung memenuhi udara. Serangan! Teriak salah satu polisi. Dalam hitungan detik, 3 pria bertopeng melompati pagar. Mereka bergerak sangat cepat. Salah seorang berhasil melumpuhkan polisi yang berjaga. Sedangkan 2 lainnya langsung menuju pintu belakang rumah. Brak! Pintu didobrak. Alia yang baru saja keluar kamar langsung terkejut. Siapa kalian? Tak ada jawaban. Salah satu pria langsung mengayunkan pisau. Namun, Alia bukan perempuan biasa. Ia adalah seorang polisi yang terlatih. Dengan gerakan cepat, Alia menghindar, lalu menendang tangan penyerang hingga pisaunya terlempar. 2 pria lain ikut menyerang bersamaan. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Meja pecah, kursi terbalik, kaca jendela hancur berantakan. Meski bertarung sendirian, Alia berhasil melumpuhkan salah satu penyerang. Tapi, saat ia lengah sesaat, seorang pria mengeluarkan pistol berperedam. Moncongnya diarahkan tepat ke kepala Alia. Selamat tinggal. Pria itu mulai menarik pelatuk. Namun, dor! Suara tembakan lebih dulu terdengar dari luar rumah. Peluru mengenai tangan pria bertopeng itu hingga pistolnya terjatuh. Semua orang menoleh. Di depan pintu, berdiri seorang pria berpakaian sipil. Tatapannya tajam. Di tangannya masih mengepul asap dari pistol dinas. Saat Alia melihat wajahnya, ia langsung terkejut. Pak? Pria itu adalah Kompol Arga, mantan atasan Alia yang selama 2 tahun terakhir dikabarkan menjalani tugas rahasia dan menghilang tanpa jejak. Dengan suara tegas, Arga berkata, "Maaf, Alia. Aku datang terlambat. Lelaki yang kalian cari, V, akhirnya mulai menunjukkan dirinya." Suara tembakan itu membuat ketiga pria bertopeng langsung panik. Dor! Peluru Kompol Arga mengenai tangan salah satu penyerang hingga pistolnya terpental ke lantai. Aman! Kepung mereka! Teriak Arga. Dalam hitungan detik, belasan anggota polisi berpakaian preman yang sejak tadi bersembunyi di sekitar rumah langsung menyerbu. Pertarungan sengit kembali terjadi. 2 penyerang berhasil dilumpuhkan. Namun, 1 orang berhasil melompat pagar belakang dan melarikan diri menggunakan sepeda motor yang sudah menunggu. Kejar! Beberapa anggota langsung mengejar. Pelaku berhasil menghilang di tengah gelapnya malam. Di dalam rumah, Alia masih mencoba mengatur napasnya. Tangannya sedikit terluka akibat menahan serangan pisau. Kompol Arga menghampirinya. "Kamu tidak apa-apa?" Alia mengangguk pelan. "Luka kecil saja, Pak." Arga tersenyum tipis. "Kamu memang masih poluan terbaik yang pernah saya latih." Ucapan itu membuat Alia sedikit terharu. Sudah bertahun-tahun ia tidak bertemu mantan atasannya itu. Namun kini, Arga muncul tepat ketika nyawanya berada di ujung tanduk. Tak lama kemudian, salah satu pelaku yang berhasil ditangkap dibawa masuk. Wajahnya dipenuhi luka, tangannya diborgol. Arga meletakkan sebuah foto di atas meja. "Kenal orang ini?" Pelaku langsung membuang muka. "Diam." Arga kembali bertanya, "Siapa V?" Masih diam. Akhirnya Arga memberi isyarat kepada penyidik.
Seorang petugas mengeluarkan ponsel hasil sitaan dari pelaku. Beberapa menit kemudian, berhasil dibuka. Di dalamnya terdapat sebuah grup pesan rahasia. Nama grup itu membuat semua orang saling berpandangan. Operasi Elang Hitam. Alia mengernyit. Ia belum pernah mendengar nama itu. Namun, wajah Kompol Arga langsung berubah serius. Akhirnya, kita menemukannya. Alia menatap Arga penuh tanda tanya. Pak, sebenarnya siapa mereka? Arga menarik napas panjang. 2 tahun lalu, aku menyamar untuk membongkar organisasi kriminal bernama Elang Hitam. Mereka bukan sekadar mafia. Mereka menguasai perjudian, pencucian uang, penyelundupan senjata, bahkan menyuap oknum di berbagai instansi. Alia terkejut. Lalu, apa hubungannya denganku? Arga menatap Alia dalam-dalam. Karena tanpa kamu sadari, kamu pernah menggagalkan bisnis mereka. Alia mencoba mengingat. Beberapa tahun lalu, ia pernah menangkap seorang bandar narkoba dalam operasi besar. Bandar itu adalah adik kandung pemimpin Elang Hitam. Sejak saat itu, nama Alia masuk dalam daftar musuh organisasi tersebut. Mereka bersumpah akan menghancurkan hidupnya. Bukan dengan peluru, melainkan dengan fitnah. Air mata Alia perlahan jatuh. Jadi, semua penderitaan ini bukan karena perselingkuhan saja. Arga menggeleng. Perselingkuhan Raka hanya dimanfaatkan. Maya dan ibumu mertuamu dijadikan alat. Mereka tergiur uang. Mereka bahkan tidak sadar sedang diperalat. Alia langsung teringat map merah. Terbayang semua kejadian yang menimpanya selama beberapa minggu terakhir. Kini semuanya mulai masuk akal. Sementara itu, di sebuah gudang tua di pinggir kota, seorang pria duduk di kursi kulit. Wajahnya masih tertutup bayangan. Di hadapannya terdapat puluhan layar CCTV. Ia menyaksikan seluruh operasi penyerangan yang gagal. Pria itu tersenyum tipis. Kompol Arga, ternyata kamu masih hidup. Ia mengambil cerutu, menghisapnya perlahan, lalu berkata kepada anak buahnya, kalau cara halus gagal, kita pakai cara yang lebih kejam. Besok pagi, culik Maya. Dia sudah tidak berguna lagi. Kalau perlu, habisi juga Raka dan Bu Ratih. Anak buahnya terkejut. Tapi bos, mereka bekerja untuk kita. Pria itu tertawa dingin. Saksi yang hidup hanya akan menjadi masalah. Di rumah Raka, Maya belum bisa tidur. Perasaannya gelisah. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor tanpa nama. Isinya hanya satu kalimat. Lari sekarang juga. Mereka datang menjemputmu. Maya langsung berdiri. Belum sempat membuka pintu kamar, terdengar suara kaca jendela pecah. Prang! 4 pria berpakaian hitam menerobos masuk ke dalam rumah. Salah satu dari mereka berkata dengan suara dingin, "Bos mengirim salam." "Kamu terlalu banyak tahu." Maya menjerit ketakutan. Sedangkan di kamar sebelah, Raka dan Bu Ratih yang mendengar keributan langsung terbangun. Mereka belum menyadari, malam itu akan menjadi malam paling mengerikan dalam hidup mereka. Prang! Suara pecahan kaca membangunkan seluruh penghuni rumah. 4 pria berpakaian hitam langsung menerobos masuk. Mereka mengenakan penutup wajah. Di tangan mereka terdapat pistol dan tongkat besi. Maya menjerit histeris. "Tolong! Tolong aku!" Salah satu pria langsung membekap mulut Maya. "Lepaskan aku!" Maya meronta sekuat tenaga. Namun tenaganya kalah jauh. Dalam hitungan detik, tangannya diikat. Kakinya dililit tali plastik. Raka berlari keluar kamar. "Apa yang kalian lakukan?" Belum sempat mendekat, brak! Sebuah tendangan keras menghantam dadanya. Tubuh Raka terpental membentur lemari. Bu Ratih menjerit ketakutan. "Tolong jangan sakiti anak saya." Seorang pria bertopeng menodongkan pistol ke arah Bu Ratih. "Diam! Kalau berteriak, kalian mati." Rumah yang selama ini dipenuhi kesombongan, kini berubah menjadi lautan ketakutan. Maya terus menangis. "Aku sudah melakukan semua perintah bos. Aku sudah menjebak Alia. Aku sudah menghancurkan rumah tangganya. Tolong lepaskan aku." Pemimpin kelompok itu hanya tertawa sinis. "Itulah masalahnya. Kamu terlalu banyak tahu." Mendengar jawaban itu, wajah Maya langsung pucat pasi. Akhirnya ia sadar, dirinya memang tidak pernah dianggap sebagai rekan. Ia hanyalah alat. Dan kini, alat itu akan dibuang. Sementara itu, di rumah Alia, Kompol Arga sedang memeriksa isi ponsel salah satu pelaku yang tertangkap. Tiba-tiba,
Ponsel tersebut berdering. Semua orang saling berpandangan. Nomor yang sama. Nomor milik V. Arga memberi isyarat agar semua diam. Lalu ia mengangkat telepon menggunakan pengeras suara. Suara berat terdengar dari seberang. Laporan. Arga mengubah suaranya menyerupai anak buah. Target sudah kami amankan, bos. Pria itu tertawa. Bagus. Setelah Maya selesai, giliran Raka dan ibunya. Besok malam, kita habisi Alia. Telepon langsung ditutup. Ruangan mendadak sunyi. Kini semuanya semakin jelas. Bos besar itu benar-benar ingin menghabisi seluruh saksi. Arga segera berdiri. Kita tidak punya banyak waktu. Kalau terlambat, Maya pasti dibunuh. Belasan anggota langsung bersiap. Senjata diperiksa. Rompi anti peluru dikenakan. Mobil-mobil taktis meluncur meninggalkan halaman. Di dalam mobil, Alia duduk di samping Arga. Ia menatap keluar jendela. Meski Maya telah merebut suaminya, meski Maya telah menghancurkan nama baiknya, hatinya tetap gelisah. Apa kita masih bisa menyelamatkannya, Pak? Arga mengangguk. Selama belum terlambat. Di sisi lain, Maya dibawa ke sebuah gudang tua. Tangannya masih terikat. Matanya ditutup kain hitam. Saat penutup matanya dibuka, ia langsung gemetar. Di hadapannya, duduk pria berjas hitam. Wajahnya masih tertutup bayangan. Namun sorot matanya begitu tajam. Selamat datang. Maya menangis. Bos, aku sudah melakukan semua yang bos minta. Tolong lepaskan aku. Pria itu tersenyum dingin. Lepaskan? Apa kamu lupa aturan elang hitam? Orang yang gagal, hukumnya mati. Maya langsung bersimpuh. Maafkan aku. Aku tidak sengaja. Polisi terlalu cepat. Namun pria itu hanya mengangkat tangan. Salah seorang anak buah langsung mengokang pistol. Klik. Maya menutup matanya sambil menangis histeris. Di saat yang sama, Raka akhirnya mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Ia mendatangi kantor polisi. Begitu bertemu Kompol Arga, ia langsung berlutut. Air matanya mengalir deras. Pak, saya bersalah. Saya ikut menghancurkan istri saya. Tapi sekarang saya ingin menebus semuanya. Arga menatap Raka tajam. Apa yang kamu ketahui? Raka mengeluarkan sebuah flash disk dari saku jaketnya. Sebelum Maya diculik, dia pernah menyuruh saya menyimpan ini. Saya tidak pernah membukanya. Katanya kalau terjadi sesuatu, flash disk ini jangan sampai jatuh ke tangan bos. Arga segera membuka isi flash disk itu menggunakan laptop. Beberapa detik kemudian, semua orang terkejut. Di dalamnya terdapat daftar lengkap anggota organisasi Elang Hitam. Nama-nama mereka, rekening bank, gudang penyimpanan senjata. Bahkan, ada foto yang selama ini tidak pernah diketahui polisi. Foto wajah asli pemimpin organisasi. Saat foto itu muncul di layar, Kompol Arga langsung berdiri. Matanya membelalak. Mustahil. Alia ikut melihat layar. Lalu napasnya seketika terhenti. Karena orang yang selama ini dikenal sebagai V, ternyata adalah seseorang yang sangat mereka kenal. Seseorang yang selama ini justru dipercaya sebagai penegak hukum. Ruangan mendadak sunyi. Semua mata tertuju pada layar laptop. Foto pria yang selama ini dikenal dengan inisial V, akhirnya muncul dengan jelas. Alia langsung membeku. Tidak mungkin. Air matanya hampir jatuh. Orang dalam foto itu adalah AKBP Surya Pratama. Seorang perwira polisi yang selama ini dikenal bersih, berwibawa, dan sering tampil di berbagai kegiatan sosial. Bahkan, dialah orang yang beberapa kali memberikan penghargaan kepada Alia atas prestasinya. Raka ikut terkejut. Dia? Mustahil. Kompol Arga mengepalkan tangannya. Aku sudah curiga sejak 2 tahun lalu. Tapi aku tidak pernah memiliki bukti. Dan hari ini, akhirnya semuanya terjawab. Flash disk itu ternyata berisi lebih dari sekadar daftar anggota. Ada rekaman video. Video rapat rahasia organisasi Elang Hitam. Di dalam video, AKBP Surya duduk di kursi paling depan. Di sampingnya terdapat koper berisi tumpukan uang miliaran rupiah. Ia berkata dengan suara tegas, selama Alia masih hidup, organisasi ini tidak akan pernah aman. Dia terlalu jujur. Kalau perlu, hancurkan keluarganya. Rusak nama baiknya. Lalu habisi dia. Mendengar kalimat itu, Alia tidak mampu berkata apa-apa. Selama ini, ia begitu menghormati atasannya. Orang itulah yang merancang penderitaannya.
Kompol Arga langsung berdiri. Kita tidak bisa menunggu lagi. Kalau Surya tahu flash disk ini ada di tangan kita, semua saksi akan dibunuh. Perintah pun segera diberikan. Seluruh akses keluar kota dijaga. Tim khusus dibentuk malam itu juga. Namun, mereka terlambat. Salah seorang anggota berlari masuk ke ruang rapat. Pak, AKBP Surya menghilang. Ajudannya bilang beliau berangkat sejak 1 jam lalu. Arga langsung memukul meja. Sial. Berarti dia sudah tahu. Sementara itu, di gudang tua, Maya masih terikat di kursi besi. Wajahnya penuh air mata. Di depannya, AKBP Surya akhirnya memperlihatkan wajah aslinya. Maya langsung gemetar. Pak Surya, tolong ampuni saya. Surya tersenyum dingin. Kamu bekerja dengan baik. Tapi kamu gagal menjaga rahasia. Maya menangis. Saya tidak sengaja. Saya tidak tahu Raka menyimpan flash disk itu. Surya mendekat, lalu berbisik pelan. Kesalahan terbesar manusia adalah membiarkan dirinya hidup setelah mengetahui terlalu banyak. Ia memberi isyarat kepada anak buahnya. Salah seorang langsung mengangkat pistol. Maya memejamkan mata. Tubuhnya gemetar hebat. Ia yakin, inilah akhir hidupnya. Di saat bersamaan, Kompol Arga berhasil melacak lokasi sinyal jam tangan pintar milik Maya. Itu dia. Sinyalnya masih aktif. Alia langsung berdiri. Pak, itu berarti Maya masih hidup. Arga mengangguk. Semua tim berangkat sekarang. 6 mobil taktis melaju dengan sirene meraung. Puluhan anggota bersenjata lengkap mengikuti dari belakang. Malam yang sunyi berubah menjadi operasi pengejaran terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Sesampainya di gudang, semua lampu tampak padam. Keadaan sangat sepi. Terlalu sepi. Arga mengangkat tangan. Jangan gegabah. Ini pasti jebakan. Tim SWAT mulai mengepung bangunan dari berbagai arah. Alia bersama 3 anggota lain masuk melalui pintu belakang. Perlahan, mereka menyusuri lorong gelap. Tiba-tiba, terdengar suara tangisan. Tolong! Tolong aku! Itu suara Maya. Alia berlari menuju sumber suara. Namun, saat pintu gudang dibuka, tidak ada seorang pun. Yang ada hanya sebuah kursi kosong. Di atasnya, terikat sebuah bom digital. Layar penghitung waktunya menyala. 04.59, pukul 4.58, pukul 4.57. Di dinding gudang tertempel secari kertas dengan tulisan merah besar. Selamat datang di permainanku. Belum sempat semua orang bereaksi, suara tawa AKBP Surya terdengar dari pengeras suara yang tersembunyi. Kalau ingin menyelamatkan Maya, kalian hanya punya waktu 5 menit. Kalau salah memilih jalan, bukan hanya kalian yang mati. Satu gudang ini akan meledak. Alia menatap Arga. Arga menatap bom. Waktu terus berjalan. 04.31, 04.30, dan tidak ada seorang pun yang tahu di mana sebenarnya Maya disembunyikan. 04.30, angka pada bom digital terus berkurang. Suara bip, 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 menggema di seluruh gudang. Tak seorang pun berani bergerak sembarangan. Kompol Arga mengangkat tangannya. Semua tenang. Jangan ada yang menyentuh bom. Tim penjinak bom segera maju. Seorang anggota berlutut di depan rangkaian bom. Ia memeriksanya dengan senter kecil. Beberapa detik kemudian, wajahnya berubah tegang. Pak, ini bukan bom biasa. Kalau kabel yang dipotong salah, seluruh gudang akan meledak. Alia mengepalkan tangannya. Kita tidak punya waktu. Arga mengangguk pelan. Tapi kita juga tidak boleh gegabah. Tiba-tiba, pengeras suara kembali menyala. Suara AKBP Surya terdengar sambil tertawa. Hahaha. Bagaimana? Permainanku menarik, bukan? Alia menatap ke arah kamera CCTV yang terpasang di sudut gudang. Kenapa kamu melakukan semua ini? Surya tertawa semakin keras. Karena kamu terlalu jujur, Alia. Orang jujur sepertimu merusak bisnis miliaran rupiah milikku. Kamu menangkap adikku. Kamu menyita barang-barangku. Dan sekarang, giliranku menghancurkan hidupmu. Kompol Arga mengambil mikrofon. Surya, permainanmu sudah selesai. Kami sudah memiliki semua bukti. Surya kembali tertawa. Bukti? Kalian pikir flash disk itu cukup? Tidak. Masih ada puluhan pejabat yang melindungiku. Sekalipun aku ditangkap, negara ini akan tetap menjadi milikku. Ucapan itu membuat semua orang terdiam. Alia baru sadar.
Organisasi Elang Hitam ternyata jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Sementara itu, di sebuah ruangan bawah tanah yang tersembunyi, Maya masih terikat di kursi besi. Tangannya berdarah karena terus berusaha melepaskan tali. Ia menangis tanpa henti. "Ya Allah! Tolong selamatkan aku." Di depannya, sebuah monitor memperlihatkan kondisi gudang tempat Alia berada. Maya melihat bom yang terus menghitung mundur. Baru saat itulah, ia sadar, gudang itu hanyalah pengalih perhatian. Target sebenarnya bukan Alia, melainkan Kompol Arga. Karena hanya Arga yang mampu membongkar seluruh jaringan Elang Hitam, Maya memberanikan diri berteriak ke arah kamera. "Pak Arga! Itu jebakan!" Namun, suara itu tidak pernah sampai. Ruangan tempat Maya benar-benar kedap suara. Kembali ke gudang. 02.48. Timer terus berjalan. Seorang anggota penjinak bom akhirnya berkata, "Pak, saya menemukan sesuatu." Ia menunjuk sebuah kabel berwarna hitam. Kabel ini bukan menuju bom, tapi menuju pemancar sinyal. Arga langsung mengerti. Jadi, bom ini dikendalikan dari tempat lain. Benar. Kalau pemancar itu dihancurkan, bom kemungkinan besar akan mati. Tapi, pemancarnya tidak ada di gudang ini. Alia langsung berpikir keras. Kalau begitu, gudang ini memang hanya jebakan. Saat itulah, Raka yang sejak tadi ikut membantu penyelidikan tiba-tiba teringat sesuatu. "Pak, waktu Maya masih di rumah, saya pernah melihat denah bangunan. Gudang ini terhubung dengan ruang bawah tanah bekas pabrik." Kompol Arga langsung menoleh. "Yakin?" Raka mengangguk. "Ada lorong di belakang rak besi." Tanpa membuang waktu, Alia dan Arga langsung berlari menuju bagian belakang gudang. Mereka menggeser rak tua yang penuh debu. Gerererer kakak. Di balik rak, ternyata benar, ada sebuah pintu besi kecil. Pintu itu terkunci dari dalam. Dobrak. Brak. 2 kali tendangan belum berhasil. Pada tendangan ketiga, pintu akhirnya jebol. Di baliknya terdapat lorong sempit yang gelap. Mereka segera masuk. Sementara itu, di ujung lorong, AKBP Surya sedang berdiri sambil memperhatikan monitor. Di sampingnya, Maya masih terikat. Surya tersenyum tipis. Mereka akhirnya menemukan jalan ini. Ia mengambil sebuah remote kecil, lalu berkata kepada anak buahnya, "Kalau mereka tinggal 1 menit lagi sampai di sini, tekan tombol merah." Anak buahnya mengangguk. "Baik, bos." Surya tersenyum puas. Biarkan Alia memilih. Menyelamatkan Maya atau menyelamatkan seluruh timnya. Karena, sekali tombol merah itu ditekan, bom di gudang akan langsung meledak tanpa menunggu hitungan mundur selesai. Dan saat Alia bersama Kompol Arga berlari semakin dalam menyusuri lorong gelap itu, mereka sama sekali tidak menyadari. Seorang penembak jitu telah mengarahkan laras senapannya tepat ke kepala Alia dari balik celah ventilasi. Jarinya perlahan mulai menarik pelatuk. Lorong bawah tanah itu gelap dan lembab. Hanya cahaya senter yang menerangi langkah Alia dan Kompol Arga. Di belakang mereka, beberapa anggota tim khusus mengikuti dengan senjata terarah ke depan. Suasana begitu sunyi. Yang terdengar hanya suara langkah kaki dan napas yang mulai memburu. Tiba-tiba, Kompol Arga mengangkat tangan. "Berhenti." Semua langsung menghentikan langkah. "Ada apa, Pak?" bisik Alia. Arga memperhatikan dinding lorong. "Ada yang mengawasi kita." Belum sempat kalimatnya selesai, dor! Sebuah peluru melesat dari celah ventilasi. Refleks, Arga langsung mendorong tubuh Alia. "Awas!" Peluru itu mengenai bahu kiri Arga. "Arg!" Tubuhnya terjatuh ke lantai. "Pak Arga!" Alia langsung berlari menghampiri. Darah mulai membasahi seragam Arga. Namun Arga masih berusaha tersenyum. "Aku tidak apa-apa." "Lanjutkan. Jangan biarkan Surya lolos." Di atas ventilasi, seorang penembak jitu segera berpindah posisi. Namun kali ini, Alia sudah mengetahui arah tembakannya. Ia memberi isyarat kepada 2 anggota. "Kepung dari kanan. Aku dari kiri." Dengan gerakan cepat, Alia memutari lorong sempit. Penembak jitu kembali membidik. Namun sebelum sempat menarik pelatuk, Alia melompat dari balik pilar. Brak! Tendangan keras mengenai dada pelaku. Senapan laras panjangnya terpental. Pelaku mencoba melawan, tetapi Alia berhasil mengunci lengannya. Dalam hitungan detik, pelaku berhasil diborgol. Saat topengnya dibuka, semua orang terkejut.
Pria itu ternyata salah satu mantan anggota kepolisian yang pernah dipecat karena terlibat penyelundupan senjata. Jadi, kau juga bagian dari elang hitam? Pelaku hanya tersenyum sinis. Kalian sudah terlambat. Di saat bersamaan, di ruang kendali bawah tanah, AKBP Surya melihat seluruh kejadian melalui monitor. Ia mengepalkan tangan. Dasar bodoh. Ia menoleh kepada anak buahnya. Tekan tombol merah. Anak buahnya langsung mengulurkan tangan ke arah remote peledak. Namun, Maya yang sejak tadi pura-pura lemas tiba-tiba bergerak. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, ia menendang kursi hingga tubuhnya menghantam pria yang memegang remote. Remote itu terlepas dari tangannya. Jatuh ke lantai. Kamu! Teriak anak buah Surya. Maya kembali ditendang hingga tersungkur. Meski kesakitan, ia berhasil membuat remote menjauh. Beberapa detik yang ia ciptakan menjadi kesempatan emas bagi Alia. Sementara itu, salah seorang anggota tim menemukan sinyal pemancar bom. Pak! Pemancarnya ada di balik pintu baja. Alia segera berlari. Di depannya berdiri pintu besi yang sangat tebal. Dobrak! Brak! Klik. Belum terbuka. 2 kali. Masih bertahan. Pada tendangan ketiga, engsel pintu akhirnya patah. Ruangan di baliknya penuh layar monitor. Puluhan kamera CCTV menampilkan berbagai lokasi, termasuk gudang yang dipasangi bom. Di tengah ruangan, berkedip sebuah alat pemancar berwarna hitam. Pak Jaka! Matikan alat itu. Ahli penjinak bom langsung bekerja. Tangannya bergerak cepat. Beberapa kabel dilepas. Sistem dipindai. Lalu, sebuah lampu hijau menyala. Pemancar berhasil dimatikan. Di gudang utama, timer bom yang semula menunjukkan 0041 mendadak berhenti. Layar berubah menjadi SMR. Seluruh anggota mengembuskan napas lega. Mereka berhasil menggagalkan ledakan. Namun, Kompol Arga yang masih menahan luka tiba-tiba berkata dengan suara pelan, "Jangan senang dulu. Itu baru bom pertama." Alia langsung menoleh. "Apa maksud Bapak?" Arga menunjuk salah satu monitor. Di layar terlihat AKBP Surya sedang tersenyum sambil berjalan menuju sebuah ruangan besar. Di belakangnya, terlihat puluhan peti kayu berisi senjata api ilegal. Dan di tengah ruangan, terikat puluhan warga sipil. Mulut mereka disumpal, tangan mereka diikat. Surya memandang kamera, seolah tahu Alia sedang melihatnya. Lalu ia mengangkat sebuah detonator baru. Sambil tersenyum dingin, ia berkata, "Selamat, Alia. Kamu berhasil menyelamatkan gudang. Tapi sekarang, pilihannya jauh lebih sulit. Selamatkan para sandera. Atau, kejar aku. Karena kalau aku lolos, semua usahamu selama ini akan sia-sia." Belum sempat Alia mengambil keputusan, salah satu sandera tiba-tiba berteriak keras. Itu anak-anak sekolah." Alia membelalakan mata. Di sudut ruangan ternyata bukan hanya orang dewasa yang disandera. Ada belasan anak sekolah yang menangis ketakutan. Dan detonator di tangan Surya mulai menyala merah. Lampu detonator di tangan AKBP Surya mulai berkedip merah. Beb, beb, beb. Tangisan para sandera memenuhi ruangan. Di antara mereka, belasan anak sekolah berusia sekitar 10 hingga 12 tahun saling berpelukan ketakutan. Wajah Alia langsung berubah. "Ya Allah, kenapa anak-anak juga dijadikan sandera?" Surya tersenyum puas. "Karena orang sepertimu pasti tidak akan tega membiarkan mereka mati." Kompol Arga mengepalkan tangannya. "Surya, kamu sudah kehilangan akal sehat." Namun Surya hanya tertawa. "Aku tidak peduli. Kalau aku jatuh, semua harus ikut jatuh." Alia memejamkan mata beberapa detik. Dalam benaknya, terlintas wajah anak-anak yang setiap hari ia temui saat memberikan penyuluhan keamanan di sekolah. Mereka selalu memanggilnya Kak Polwan. Mereka selalu tersenyum ketika melihatnya. Kini, anak-anak yang tidak bersalah itu berada di ambang kematian. Alia membuka matanya. Tatapannya berubah sangat tajam. Ia menoleh kepada Kompol Arga. "Pak, saya akan menyelamatkan para sandera." Arga langsung menggeleng. "Kalau begitu Surya bisa kabur." Alia tersenyum tipis. "Lebih baik penjahat lolos sementara daripada anak-anak itu kehilangan nyawa." Arga terdiam. Ia tahu, itulah sifat Alia sejak pertama kali menjadi anak buahnya. Selalu mendahulukan keselamatan orang lain. Di sisi lain, Raka yang ikut bersama tim penyelamat melihat semua melalui monitor. Dadanya terasa sesak. Ia menatap wajah Alia.
Perempuan yang selama ini ia sakiti, masih memikirkan keselamatan orang lain. Sedangkan dirinya, justru pernah mengkhianati istri yang begitu tulus. Air matanya jatuh. Alia, maafkan aku. Tanpa membuang waktu, Alia membagi tugas. Tim Alpha, evakuasi anak-anak lewat pintu timur. Tim Bravo, putuskan aliran listrik. Tim Charlie, ikut denganku. Semua anggota bergerak cepat. Surya yang melihat itu langsung marah. Kalian tidak akan semudah itu. Ia menekan salah satu tombol pada detonator. Klik. Tiba-tiba, pintu-pintu baja menutup otomatis. Brak. Jalur keluar terkunci. Lampu ruangan berubah menjadi merah. Sirene darurat berbunyi nyaring. Waktu kalian tinggal 3 menit. Teriak Surya melalui pengeras suara. Ahli penjinak bom segera memeriksa detonator utama. Wajahnya semakin tegang. Pak, bomnya terhubung ke denyut jantung Surya. Kalau dia ditembak mati, bom tetap meledak. Semua orang langsung saling berpandangan. Artinya, mereka tidak bisa menembak Surya. Mereka harus menangkapnya hidup-hidup. Inilah rencana terakhir yang telah disiapkan Surya. Sementara itu, Maya yang masih terikat melihat sebuah pecahan kaca di dekat kakinya. Perlahan, ia menggesek tali pengikat tangannya. Gesrek, gesrek, gesrek. Kulit pergelangan tangannya mulai terluka. Darah mengalir. Namun Maya tidak berhenti. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar ingin menebus semua dosanya. Beberapa detik kemudian, tali itu akhirnya putus. Maya langsung merangkak menuju panel listrik. Ia melihat kabel utama yang menghubungkan sistem pengunci pintu. Dengan sisa tenaga, ia menarik tuas darurat. Krek! Seluruh lampu mendadak padam. Pintu-pintu baja terbuka kembali. Pak Alia! Teriaknya. Jalannya sudah terbuka. Melihat rencananya mulai gagal, Surya langsung berlari menuju lorong pelarian. Namun, di ujung lorong, Raka tiba-tiba berdiri menghadangnya. Wajah Raka penuh luka. Namun sorot matanya tidak lagi dipenuhi ketakutan. Aku tidak akan membiarkanmu lari. Surya tersenyum sinis. Kamu mau melawanku? Raka mengangguk. Selama ini aku pengecut. Aku mengkhianati istriku. Aku membiarkan ibuku memfitnah perempuan yang paling mencintaiku. Tapi hari ini, aku akan bertanggung jawab. Surya mencabut pistolnya. Sedangkan Raka hanya berdiri dengan tangan kosong. Alia yang melihat dari kejauhan langsung berteriak. Mas Raka, jangan. Namun semuanya sudah terlambat. Surya mengangkat pistolnya. Moncongnya tepat mengarah ke dada Raka. Jarinya perlahan mulai menarik pelatuk. Dor! Suara tembakan menggema di seluruh lorong. Tubuh seseorang langsung roboh bersimbah darah. Alia menjerit histeris. Mas! Namun karena asap dan debu memenuhi lorong, tak seorang pun dapat melihat siapa sebenarnya yang terkena peluru itu. Dor! Suara tembakan menggema di seluruh lorong. Alia berlari sekuat tenaga sambil menangis. Mas Raka! Asap perlahan menghilang. Semua orang menahan napas. Ternyata, orang yang roboh bukan Raka, melainkan AKBP Surya. Sesaat sebelum peluru dilepaskan, Raka berhasil mendorong tangan Surya ke atas. Peluru yang seharusnya mengenai dirinya justru berbalik mengenai bahu Surya sendiri saat terjadi pergumulan. Pistol Surya terjatuh. Namun Surya masih berusaha mengambil detonator yang terlempar beberapa meter darinya. Jangan dekati aku! Teriaknya. Aku akan ledakkan semuanya. Alia langsung berlari. Sementara Kompol Arga yang meski bahunya terluka ikut mengejar dari arah lain. Surya meraih detonator. Tangannya tinggal beberapa sentimeter lagi. Tapi, Maya tiba-tiba muncul. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, ia menjatuhkan tubuhnya ke arah Surya. Brak! Surya kehilangan keseimbangan. Detonator kembali terlepas. Maya menangis terseduh-seduh. Aku memang berdosa. Aku merebut suami sahabatku. Aku memfitnah perempuan yang tidak pernah menyakitiku. Tapi aku tidak akan membiarkan lebih banyak orang mati karena kesalahanku. Surya murka. Kau pengkhianat. Ia mengambil sebilah pisau dari pinggangnya, lalu menusukkannya ke arah Maya. Namun, Alia bergerak lebih cepat. Dengan teknik bela diri yang dikuasainya, ia menepis tangan Surya. Pisau terpental. Raka langsung membantu mengunci tubuh Surya dari belakang. Surya masih berusaha melawan. Tapi, Kompol Arga datang dan memborgol kedua tangannya. Klik, klik. Suara borgol itu menggema di lorong. Untuk pertama kalinya, pemimpin organisasi Elang Hitam tidak lagi bisa melarikan diri. Di ruang utama,
Ahli penjinak bom berhasil menonaktifkan seluruh rangkaian peledak. Lampu indikator berubah hijau. Bom berhasil diamankan. Teriaknya. Seluruh sandera langsung dievakuasi. Anak-anak sekolah berlari memeluk Alia sambil menangis. Terima kasih, Kak Polwan. Kami takut sekali. Air mata Alia akhirnya pecah. Ia memeluk mereka satu persatu. Saat itulah ia sadar. Semua penderitaan yang dialaminya tidak sia-sia. Karena hari itu, puluhan nyawa berhasil diselamatkan. Beberapa minggu kemudian, sidang besar digelar. Ruang pengadilan dipenuhi wartawan. Seluruh bukti diputar di depan majelis hakim. Rekaman CCTV, flash disk, percakapan rahasia, transaksi uang. Semua kejahatan AKBP Surya dan organisasi Elang Hitam terbongkar tanpa tersisa. Hakim mengetukkan palunya, menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada terdakwa AKBP Surya Pratama. Ruangan langsung bergemuruh. Jaringan Elang Hitam resmi dibubarkan. Puluhan anggotanya ikut ditangkap. Beberapa oknum yang selama ini menerima suap juga dicopot dari jabatannya. Bu Ratih duduk di bangku pengunjung. Wajahnya dipenuhi penyesalan. Begitu sidang selesai, ia langsung menghampiri Alia. Tanpa berkata apa-apa, Bu Ratih berlutut. Air matanya mengalir deras. Alia, ibu berdosa. Ibu lebih percaya fitnah daripada ketulusanmu. Ibu menghancurkan rumah tanggamu sendiri. Tolong maafkan ibu. Alia terdiam beberapa saat. Luka di hatinya memang sangat dalam. Namun, ia teringat pesan almarhum ayahnya. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi membebaskan hati dari kebencian. Alia mengangkat tubuh Bu Ratih. Saya memaafkan ibu. Tapi semoga kita semua belajar dari kesalahan ini. Bu Ratih menangis semakin keras. Penyesalan itu akan dibawanya seumur hidup. Raka menghampiri Alia dengan mata berkaca-kaca. Alia, aku tidak pantas meminta kesempatan kedua. Aku hanya ingin meminta maaf. Aku telah mengkhianati perempuan yang paling tulus mencintaiku. Alia tersenyum tipis. Mas, maaf sudah kuberikan. Tapi kepercayaan yang hancur membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk dipulihkan. Raka mengangguk. Ia memahami keputusan itu. Ia tidak memaksa, karena ia sadar, tidak semua luka bisa sembuh dalam sehari. Beberapa bulan kemudian, nama Bribtu Alia dipulihkan. Ia kembali bertugas sebagai polisi. Bahkan, ia menerima penghargaan atas keberanian dan integritasnya dalam membongkar jaringan kejahatan besar. Saat berdiri di atas panggung, tepuk tangan bergema memenuhi ruangan. Alia menatap langit sambil tersenyum. Air matanya kembali mengalir. Bukan karena sedih, melainkan karena bersyukur. Fitnah memang sempat menghancurkan hidupnya. Pengkhianatan sempat membuatnya kehilangan keluarga. Namun pada akhirnya, kejujuran, kesabaran, dan keberanian selalu menemukan jalannya menuju kemenangan. Jangan pernah mengkhianati orang yang tulus mencintaimu. Fitnah mungkin bisa menjatuhkan seseorang untuk sementara, tetapi kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Perselingkuhan tidak pernah menyelesaikan masalah, justru menghancurkan banyak hati yang tidak bersalah. Dan ingatlah, tidak ada kejahatan yang bisa disembunyikan selamanya. Menurut kalian, apakah Alia seharusnya menerima Raka kembali setelah semua pengkhianatan yang terjadi? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Saya akan membaca komentar terbaik dari kalian. Kalau kalian suka cerita penuh emosi, plot twist mengejutkan, kisah keluarga yang menguras air mata, dan cerita inspiratif dengan banyak pelajaran hidup, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru yang lebih seru dan menegangkan. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar menjadi yang pertama menonton setiap video baru. Terima kasih sudah menyaksikan kisah ini dari awal hingga akhir. Semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa kesetiaan, kejujuran, dan kesabaran adalah harta paling berharga dalam sebuah keluarga. Sampai jumpa di kisah berikutnya.